Ya, pemirsa, Bank Indonesia akhirnya memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate menjadi 4%. Dan keputusan ini sebagai bagian dari penguatan bauran kebijakan ekonomi nasional untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Kamis 16 Juli 2020 akhirnya memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin ke level 4,00%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan keputusan Bank Indonesia ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Peri menambahkan pemangkasan ini juga sebagai bagian dari penguatan bauran kebijakan ekonomi nasional untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menjaga terkendalinya inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, Bank Sentral juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, yaitu kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar. Hal ini menyikapi kondisi masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Berikutnya, penguatan sinergi ekspansi moneter selaras dengan akselerasi stimulus fiskal, di mana Bank Indonesia dan pemerintah sepakat untuk melakukan pembagian beban atau burden sharing untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Octavianus Audi, pengamat pasar modal, untuk membahas sejauh mana dampak dari penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia terhadap sektor perbankan. Mas Audi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan sektor perbankan. Karena kalau kita cermati perdagangan pagi ini, ramai-ramai terkena aksi jual oleh investor asing. Bagaimana analisis Anda? Ya, kalau untuk sebenarnya kemarin dengan adanya penurunan suku bunga BI rate yang sudah diekspektasi pasar, jadi saya pikir ini sudah tidak ada respon pasar yang berlebihan. Cuman untuk kenapa banking ini bisa turun, saya pikir ini dikarenakan memang tadi sepertinya asing mendominasi selling, dan ini sebenarnya juga terlihat karena posisi untuk banking ini kalau saya lihat sektor finance ini kenaikannya juga sudah cukup signifikan sekali, jadi memang cukup wajar jika memang ada aksi taking profit di sini. Profit taking wajar, begitu dalam artian memang ini lebih kepada karena kenaikan yang terjadi sebelumnya, begitu, atau memang ini menjadi indikasi untuk investor domestik bahwa harus mulai hati-hati nih apabila kita sudah memiliki portofolio di sektor perbankan? Ya, saya contohkan seperti BRI. Kalau misalnya BRI tadi kan ada koreksi sekitar hampir 1% tadi ya, dan ditambah asing juga lakukan selling. Sebenarnya kalau untuk BRI ini rentang pergerakannya justru memang keadaannya sideways, yaitu adalah di 3.000 sampai dengan level tertinggi 3.250. Jadi kalau memang ada koreksi di antara rentang tersebut, saya pikir ini satu hal yang masih sangat wajar sekali. Cuman yang perlu diwaspadai sekali lagi, jika memang ini BRI ini turun ke bawahnya level 3.000, ini justru malah warning buat para investor di domestik. Oh, bagaimana dengan di sisi PE ratio-nya yang 11 kali itu? Apakah cukup menarik untuk Bank BRI tetap kita simpan misalnya? Ya, kalau untuk saat ini sebenarnya yang menjadi fokus adalah terkait adanya kredit-kredit dari UMKM ya kalau untuk di BRI itu sendiri. Cuman kalau kita lihat dari data OJK terkait perbankan, harumnya pun masih cukup terjaga, yaitu di level 22%. Jadi saya pikir kesiapan rasio kecukupannya ini juga masih terjaga. Tapi untuk saat ini memang lebih dikarenakan kondisi untuk trading aja. Jadi karena memang ada profit, mereka melakukan aksi taking profit, dan masih dalam rentang sideways-nya. Saya pikir ini masih satu hal yang cukup wajar. Masih wajar berarti untuk pelemahan yang terjadi dari Bank BRI. Bagaimana dengan perbankan lainnya, misalnya Bank Mandiri? Begitu, kalau tadi bicara mengenai kredit dari UMKM, untuk korporasi seperti Bank Mandiri bagaimana? Apakah seharusnya tidak terdampak dengan kondisi yang terjadi saat ini dengan adanya penurunan suku bunga acuan, atau justru yang paling terdampak menurut Anda? Ya, sebenarnya banking ini lebih ke waspada atau lebih ke hati-hati dalam memberikan kredit juga, dan kemarin juga terrefleksikan bahwa BI juga mengatakan bahwa terjadi penurunan kredit. Jadi sebenarnya di sini lebih karena memang kondisi di tengah pandemi ini mendorong juga bank ini lebih berhati-hati dalam memberikan kredit, khususnya UMKM maupun korporasi apalagi. Ya, jadi kalau untuk Bank Mandiri sendiri juga saya lihat di sini pergerakannya sama, masih sideways juga, dan secara keseluruhan banking pun masih sideways, kecuali BCA ya. BCA ini lebih atraktif sendiri. Iya, meskipun hari ini juga terkena aksi jual hingga 22,4 miliar rupiah untuk Bank BCA. Ya, tapi ini BCA kembali
kembali lagi naik setelah tadi low-nya sempat di 30.200, sekarang posisi 30.600 lagi. Jadi saya pikir masih boleh dijaga dulu. Baik, Mas Udi, kalau kita bicara mengenai pergerakan suku bunga acuan, sektor yang cukup sensitif seperti yang kita sudah bahas tadi adalah perbankan, tapi satunya lagi properti. Kemarin kalau kita cermati dengan sebelum ada pengumuman begitu ya, pergerakan dari kedua sektor ini itu cukup berlawanan. Perbankan sudah mulai terkena aksi jual, tapi properti ini mengalami kenaikan yang juga cukup signifikan. Anda melihat ini memang diuntungkankah dengan penurunan suku bunga acuan atau masih belum bisa memberikan dampak mengingat pandemi COVID-19 ini masih terus terjadi di Indonesia? Ya, saya pikir untuk saat ini baik dari sektor pertama untuk yang terdampak pasti banking, itu lalu yang properti juga akan sangat terdampak terkaitnya ada penurunan suku bunga. Tetapi untuk sekali lagi untuk saat ini sebenarnya fokusnya adalah bukan terkait dari positif atau enggaknya, tapi lebih bagaimana cara pemerintah ini menjaga supaya adanya demand atau permintaan. Karena kalau kita lihat dari sisi neraca dagang, memang secara neraca perdagangan kita surplus. Cuma satu sisi ini adalah kita posisinya adalah impornya justru malah turun, yang artinya memang demand dari dalam negeri ini mengalami penurunan seperti itu. Jadi memang yang perlu dijaga saat ini adalah lebih ke karena adanya penurunan konsumsi lalu turunan kredit juga. Baik, jadi rekomendasi untuk sektor properti menurut Anda bisa menjadi pilihan menjelang weekend ini untuk para traders misalnya karena ini lebih kepada investasi jangka pendek? Ya, kalau untuk properti sendiri, kalau saya lihat sebenarnya kecenderungan masih sideways juga, masih lebih ke hati-hati. Baik. Ya, jadi memang para investor untuk di sektor properti ini masih cukup berhati-hati. Tapi kalau saya lihat salah satu emitennya itu adalah BSDE, ini rentangnya juga masih sideways. Sebenarnya boleh dikoleksi untuk saat ini masih boleh. Ya, dengan rentang itu adalah di sekitar 740 sampai dengan 800. Ya, ini masih boleh dikoleksi. Ketika sudah tembus 800, ini boleh averaging up lagi. Oh, itu dia. Ada level-level sekarang pun boleh, tapi nanti apabila tembus di level 800, justru kita menambah amunisi lagi di BSD. Oke, itu dia rekomendasi yang menarik untuk sektor perbankan, juga properti. Kita beralih ke saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers ini, Mas Audi. Ada beberapa yang menarik. Tadi INTP yang sudah Anda sarankan, rekomendasikan pun masuk dari top gainer hari ini ya. Meskipun tadi Anda lihat ini sebaiknya 20% dulu nih dari dana yang kita miliki. Nah, bagaimana dengan komoditas? Ada DOIT, Indika Energi juga hari ini naik kencang, 5% ini masing-masing. Apakah komoditas ini bisa menjadi pilihan? Karena juga tadi dengan adanya sudah dibukanya lockdown dari beberapa negara, China yang tadi sudah mulai tumbuh dari sisi PDB-nya, akan menjadi peluang untuk kita meningkatkan lagi kinerja ekspor komoditas ke sana. Ya, saya pikir ini seperti dari pengumuman GDP kemarin China, yang artinya memang sudah mulai ada pergerakan ekonomi, dan yang artinya juga Indonesia sangat berpeluang juga untuk meningkatkan produksinya. Jadi saya pikir emiten mining ini atau energi ini sebenarnya mereka lebih atraktif. Jadi mereka memang benar-benar mengikuti supply dengan demand-nya. Jadi kalau memang di sini ada kenaikan, otomatis investor ini merespon karena adanya permintaan yang cukup kuat juga. Salah satunya dari China yang mengumumkan GDP-nya juga positif seperti itu. Oke, kalau kita misalnya ulas satu persatu, Indika Energi hari ini 5,59% di 945. Pergerakan dalam satu bulan ini memang seminggu terakhir justru yang mengalami penguatan cukup kencang. Nah, ini bagaimana Anda melihat untuk Indika Energi? Apakah bisa menjadi bagian dari portofolio investor maupun traders menyikapi dengan pergerakan harga komoditasnya? Untuk saya pribadi, untuk di tengah fluktuasi pasar seperti ini, saya lebih cenderung untuk trading jangka pendek. Dan untuk ini sebenarnya masih menarik juga di sini, karena ada spread peluang untuk naik, itu ke level 1040 atau kurang lebih 9% dari harga sekarang. Jadi sebenarnya masih cukup menarik juga untuk ini bergerak saat ini. Itu dia, Indika Energi jangka pendek. Bagaimana dengan DOIT? Ya, kalau untuk DOIT, justru malah di sini ada tahanan atau ada resisten yang cukup menjadi penahan, yaitu adalah di level 240 untuk DOIT. Jadi saya pikir untuk yang sudah punya atau sudah masuk dari sepekan ini, boleh mulai menjaga atau menaikkan trailing stop-nya atau level di batas bawahnya. Dan untuk beli sebenarnya saya masih belum untuk saat ini karena sudah mulai waspada untuk aset profit taking. Cuman jika memang sudah tembus 240 untuk DOIT ini sangat bagus sekali.
Oke, berarti rawan profit taking, tapi kalau dilihat tembus ke atas 240 justru peluang untuk menambah posisi kembali ya. Baik, itu dia cukup beragam berarti saham-saham yang sudah direkomendasikan oleh Mas Audi. Semoga bisa menjadi pilihan juga bagi para investor maupun traders untuk mendapatkan cuan di perdagangan hari ini. Mas Audi, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Mas Audi. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, kami masih ada satu segmen terakhir dengan sejumlah informasi menarik lainnya dan kami akan sampaikan usai jeda pariwara berikut ini.